Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibarat katan rasukur kemarajang laurifung Allah Subhanahu wa ta'ala nasabangkan namufang naweriki sunat malam petubu majapang nato pada engka hadiri riondun nafuriona digaga akata sangadina melo pakas sei atang entak lori alina digaga akata sangadina melok ipakas sei makada degaga magwasa dilenda Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi ta para jangan keadam nama biasa rifalla wangeta takkalufa risewai aga yang naritu persoalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Misalnya na kebetulan mendaftar P3K lulus agana fau, alhamdulillah ini adalah hasil kerja keras saya nalufe makka da Allah taala meringir dupa yang semaka ega maka alhamdulillah nasabak batiku makka reso sehingga dupa ka asemega nalufe makka da elo ulena ko Allah taala. Bahkan ketika jamaah dirahmati Allah, ada orang yang ketika mendapatkan sesuatu, nalolongan ye angkai na puminasa, maka alhamdulillah ini adalah hasil tahajud saya. Ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Bahkan sampai di sini, pakaian rekruta Ibnu Athaillah perlu kita luruskan. Agana farallu ipal lampu makada. Ya Rabbul Allah Ta'ala karena sifat rahmannya, karena sifat rahimnya sitongan na ada napa nyawai tawi newereng ni dalle tawi apakah dia beribadah kepadanya, apakah tidak beribadah kepadanya, meloto yare gadenelo Allah kasih itu. Tapi bukan berarti di sini maka dan rekruta itu doa itu tapi narekomelo kipatandri angke napare lodongan talor Allah Ta'ala. Kita mau meningkatkan kualitas doa kita, harusnya doa itu bukan untuk mendapatkan apa yang diminta, tapi karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabak papojita lori Allah Ta'ala, Mario papanatinge, manyama papanatinge, narekutumelo lang Allah Ta'ala karena saat itu hubungan hamba dengan Tuhannya tersambung. Si sompungi atai si bawa fuad. Tapi kok engkau tahu mila doang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Engkau tahu mila doang ifwang tawereka de channelino. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanana na tafsir ifwang areka utuh. Hasananya utuh. Hasananya rumah. Hasananya pekerjaan, hasananya uang. Ini adalah level terendah dalam doa. Level sidimi. Tapi kalau kita mau naikkan level kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, itu karena ibadah. Nasabak perintah na Allah Ta'ala maka da udu'uni, nasura memang ni Allah Ta'ala maka da elo doa. Jadi kita melaksanakan itu karena perintah Allah, karena kecintaan kepada Allah, karena ini adalah ibadah, bukan karena
mau dijawab doa-doa kita. Tapi kalau kita masih pada level itu tidak jadi masalah. Setidaknya makanya Reguru Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, ya, aku melo ko patandre angke ali muluri sisi nafung Allah Ta'ala ya. Maka rubahlah pola pikir ini, rubahlah cara ibadah ini, rubah. Apa kau terima kau tutup itu? Jadi nata tambangkan pada waktu itu ini mak bacaannya. Aku tuh lima baca biasa mi bawang, nata tambangkan. Makanya makanya Reguru tak kuda siap. Ular ramalangnya, yang mapural lalu. Ada orang yang khatam Al-Qur'annya 30 juz. Angkat tahu talu pulau gesok tamu ilalan siulangi. Tapi hanya sekedar membaca bagus, dapat pahala. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termakna Reguru tak lebih matandre angkatna si gesok mau baca. Meskipun kamu cuma baca 1 juz, tapi ina berusaha memahami maknanya, berusaha memahami tafsirnya, apalagi berusaha mengamalkan kandungannya. Lebih matandre angkatna dibandingkan atau ya angkat baca akorangnya terlalu gesok. Lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tadi tidak hanya sekedar membaca. Makanya perintah Al-Quran, dan suruh kita baca, apa redaksinya Al-Quran? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Al-Quran Iqra. Yarlalan Al-Quran jamaah dirahmati Allah. Kuma perintah Al-Quran untuk mak baca dua tuh. Angkato yasan utlu bacalah, baca sama. Itu si Iqra, ini biasa yang kali ngamak ada qiraah. Itu si utlu ini biasa yang kalian maka ada tilawah. Dalam Al-Quran disampaikan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini hanya sekadar membaca. Jadi tilawah itu hanya membaca teksnya, tidak ada upaya memahami kandungannya, tidak ada upaya memahami tafsirnya. Tapi Iqra tilawah ke reso-reso ijama ada upaya yang kita laksanakan untuk memahami kandungannya, untuk memahami tafsirnya, aga kandungan kue, aga hukum-hukum kue akurangnya, kemudian berupaya untuk mengamalkan. Jadi ada tingkatan, 3 tingkatan orang membaca Quran. Nomor sidi hanya sekedar membaca, yang kedua berusaha memahami kandungannya, yang ketiga berusaha mengamalkan. Kira-kira lebih tiga ini. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ya, maka dan Reguru, yang paling penting itu sekarang kamu harus punya surat favorit. Kira-kira aku itanai maka ada surat favorit. Aku pakutanana tahu aga palita puji baca ko masem panjang malemma ipau mudah kita jawab. Maka lagi qul huwallahu ahad. Magi Pak Irfan 5 puncok. Tapi kalau kita ditanya surat favorit apa? Mesti juga punya jawaban. Ya. Angkameto sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam surat favoritnya itu Al-Ikhlas. Qulullahu ahad. Yang karena aku masem pajangi agar baca Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Salat sendiri, salat berjamaah, bahkan ini adalah salah satu sahabat Nabi, imam di Masjid Kuba. Masjid Kuba, aku mapas sempajangi loro Al-Ikhlas, al-surah Al-Ikhlas. Magharibi rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Isya makomataro, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Papa sepanjang subuh rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan kadang-kadang kawat makanya sahabat adik agak surah yang wafat. Kecil Al-Ikhlas itu Qulullahu ahad itu yang baca. Maka dari sahabat ini ini karena kecintaan saya kepada Al-Ikhlas. Papojikwe. Dan karena sahabat ini napadang Nabi tak maka ini kido-kido na lento. Kita kasih usulan maka tola-tolai ganti-ganti. Sele-sele munia ayat mau baca kompas pajak kok aja nih tutur Qulullahu ahad tutur. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sahabat ini uhibbuha, ini karena kecintaan saya. Maka Nabi tak anggap sabaran namu fodi, karena kandungannya di situ adalah tauhid.
berbicara soal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ina pas sabaran na surah Allah taala upajila ada surah lalu ikhlas. Sehingga makanya Nabi ta hubbuka iya ada khalaqal jannah. Papujimu lori surah al-ikhlas ada khalaqal jannah nasabari nafuria fong Allah taala nasabari nafatama ko fong Allah taala subuh. Jadi karena al-ikhlas ini salah seorang sahabat Nabi, maka dari kamu nanti akan dimasukkan dalam surga. Ada juga sahabat yang lain, letui, bahkan menjadikan ini sebagai amalia. Nama jadi zikri. Narik kumelo itama bolana mesti baca al-ikhlas. Masuk Islam bolana mesti al-ikhlas. Melo imatinro mesti al-ikhlas. Ngotoi al-ikhlas. Manri al-ikhlas. Pokoknya agi na jama al-ikhlas na baca. Agi na jama al-ikhlas na baca. Nah, ketika sahabat ini meninggal dunia, yang kebetulan namanya Muawiyah al-Muzani. Jadi sahabat ona ia menjadikan al-ikhlas sebagai zikir, menjadikan al-ikhlas sebagai wirid, namanya Muawiyah al-Muzani. Waktu nama sahabat Nabi ta Muawiyah al-Muzani ini mak iro Nabi ta waktu namelo jok kebolana tu 5 birim dinangkan tangga kola lengi pakutana sahabat suruna Allah taala magi haro ini di tematnya tulis lese-lesenya, bahkan kadang-kadang Nabi itu tanya lagi nolak pada ko aspal misalnya lese ko aspal tanya aspal ngono juga lese i mabiri. Maka sahabat surah Allah Ta'ala agak pas sabarannya mulai se tamaka lu ala lagi. Maka Nabi kita megalada kita malaikat mana? Mana sekali malaikat. Ternyata malaikat ini ikut bertakziah. Cara hikmah yang pertama, jadi kok tahu nafuji maka malati al-ikhlas menjadikan sebagai amalia. Dalam hadis ini sampaikan aku mati hadiri malaikat imat takziah. Tanya bawa rupa tahu hadir, tapi malaikat juga hadir bertakziah ketika meninggalnya. Yang karena Nabi tak lentuk ni bolana Muawiyah al-Muzani ketika Nabi hendak mensolatkan. Melok ni Nabi tak sempajangi, iro Nabi tak. Sirapekengi iro si bawa tu mati. Jadi kaki Nabi itu dengan jenazah tidak ada perantara. Dia agak lawai, agak paranoitik. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Berarti begitu dekatnya Nabi dengan jenazah itu. Macam wilak dagangkan dia agak falawang. Makutani si sahabat. Isurun Allah Ta'ala agak pasabaran tarapelak dek nama agama luang kontrolnya. Makin Nabi tak. Kurang lebih mungkin 70.000 malaikat ini hadir sholat. Itu 10 malaikat hadir masa sempajang. Sempajang ini Muawiyah al-Muzani, orang yang tadi gemar membaca suratul ikhlas. Orang yang tadi setiap aktivitasnya membaca suratul ikhlas. Dan karena mapamula mati hadir malaikat takziah, tidak hanya sekedar bertakziah, tapi malaikat mensolatkan Muawiyah al-Muzani. Berarti itu ia masih ke Allah Ta'ala. Dan itu biasa, itu so kembaran. Kalau Nabi tanah rampe maka ada macui malaikat yang masuk yang berarti itu ifas salama ya. Apa itu tahu asalamakanna tanda-tanda nama pamula ifamadan ni apalagi mati dari kotama lagu buruk dari metoni anya menjamang lagu berbarang itu salama ya. Kebalikannya itu macilake tanda-tandana ila kubur mati ican lameman ya. Allah sudah azab di dalam kubur. Tapi itu hikmahnya jamaah mati Allah. Kenapa ada transit di alam barzakh dengan alam akhir? Aga hikmahna fa Allah Ta'ala engkana pancaji alam barzakh. Kubur lawangan ni antara lino si bawa akhirat. Jadi mapamula pangulut Nabi Adam alaihi salam latu iya asoe sinin na tomate engkau mana bila lekubur. Apa salah satu hikmahnya? Ternyata engkau tahu mati.
Engka dina lolonga tanra acilakangi nasaba icalai la kubur, tapi engka tahu makuragangi kolino. Ada orang yang berupaya mengangkat derajatnya. Siapa itu? Salah satu di antaranya adalah anak. Unne anak maka kanja setiap selesai sholat dia selalu bacakan Fatihah. Setiap subuh orang tuanya disedekahkan. Jumai masih dekat. Dia peruntukkan untuk orang tuanya. Yang karena engkat tahu matangang icalla ko malaikat. Tapa sorot tu dah malaikat. Sorot tu dah malaikat. Makanya sorot tu dah. Maka engkat si kirim apa. Jadi muni maga jana ampe ni tahu jamaah dirahmati Allah. Nereko engkat tu makuragang bisa jadi itu statusnya berubah. Bisa jadi statusnya berubah, bisa jadi derajatnya diangkat. Bahkan ada orang masuk dalam surga. Setiap saat diangkat derajatnya. Pajana ya kasih derajat. Maka dari kumalikai. Agak sabarna tu lihat ke derajat terus. Itulah amal jariamu yang selalu mengangkat. Dan semua itu kulino. Aja ada rahmat Allah. Karena yang kita butuhkan adalah komunikasi yang ikhlas kepada Allah. Asisong pengenna atil rifung Allah Ta'ala itu kemina paralu. Bahkan bisa merubah yang namanya azab menjadi nikmat. Merubah status orang yang ahli neraka menjadi ahli surga. Dalam pengajian yang diadakan oleh Guru Taki Haji Muhammad Faiz, tafsir Ibnu Katsir, Guru Ta menceritakan satu kisah. Engkau tahu Teliuk Jana Ampina punya anak satu laki-laki. Tan Rajana Ampina itu Pak waktu namate jangan bertakziah tumelo imurus ide gaga. De gaga to melo cemei, de gaga to melo doko ikaci, de gaga to melo sempajangi, baka de gaga to melo mantra lo kuburuna. Oleh kapak ku kampota engka salah sewana maka macam pena hero. Tapi kok mati kita masih tergerak untuk hadir bertakziah. Angka mungkin hadir sempajangi mengantar ke kuburannya. Tapi ia tahu Tandra jana pena de gaga bali bolana melo jampangi, de gaga si kampung melo jampangi, baka de gaga keluarga melo jampangi, kecuali anaknya. Karena ya anaknya waktu nafore na cami ambo. Ya, setelah dikafani kemudian diangkat. Nafanonno ina sabak matana narenrim. Narenring itu mati. Narenring itu mati karena di tengalalannya sirun tu isi ditau. Orang Baduy. Aku tanai agak pas sabaran namu rendring itu tuh mati. Maka di ambu kunaseng elena na kami nama aja ampe na ko kampung. Tan rajana ampe na diga kami nomor sih. Yang kan dia nak tahu terketuk hatinya. Masih ada nyawa na mita. Ngerasa kasihan. Dan karena nabating iron na dibantu. Hari ini si Pak Doni Makkah, si Pak Doni mulai dikuburkan. Orang Baduy tadi yang memasukkan. Jadi roto Baduy nak pasuru itu mati, kemudian dia berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, ditutup, selesai naik. Akhirnya pada malam hari, iro anak tu mati, ipandipi ke Allah Ta'ala. Jadi mimpi. Jadi lalu nipina, naite ambo na mapake pakai maputi reonram makasingit, kangkan nama kutana ke pahalu kaya abi. Aga karebat tak iambu maka diambur ana bi khair makan jalan dan karena moto ya kere ini hanya mimpi biasa mengantar tidur bunga-bunga tindro besok malam mimpi lagi ditanya lagi maka dia ambu karebatan sama kanja sampai malam ketiga masih bermimpi nih tambo nama pakai makan pakai maputir onro makan dan karena maku tani akarebat tak yang buku mak papi bali nambu na pada ada lebih khair makanya dan kan dia anaknya pada saran maka dia bu aku rite ampe tak kolino dia nan ko positi naji bangsa tak idi lolongan palabir bangsa itu dia usiti naji idi lolongan senge alabir aga pas sabarna napapaki pakian makan ja Allah Ta'ala unro makas
maka dia ona ero tambona nasang baraka na farlodogan na onna yaro to ongke pasuruk. Ternyata doanya tadi orang Badui itu yang menyelamatkan. Dan karena maka dia ambona sapa ni ero dari kumelo komisar rahasiana aga na baca na wanca di masa aga na baca di pasalama. Sapa ni kumelo komisar ni apa yang dibaca ketika dia memasukkan saya ke dalam yang hati. Dan karena yana na yona. Sapa ni macan ni kampung dia naruntui. Magi naruntui ternyata tanda metode koro kampung balik kampung. Balik kampung lah. Setelah dicari seruntuh. Aku tanai eron nanai. Maka dah agar tak baca betul na tapasuru ambok. Agi baca betul tapasuru ambok. Maka dia tahu maka agak seding istimewa. Mama biasa-biasa. Maka dia agak tak baca kesan. Saya hanya mengatakan kepada Allah. Maka dia puang to sia-sia lagi nariku angkat to polena. Dapakan jaki batina tuan. Dapakan jaki batina dupai to polena. Apalagi di mana sih di puang, mana segi di puang, angkit to poleta. Tapakan jaki itu kasih na onron na, tapakan jaki itu dipedupenan. Nasa ini tuh baru baca, agak lainnya. Tidak ada yang istimewa, tapi yang istimewa bukan dari apa yang disampaikan itu jamaah dirahmati. Dan niar werekan na fawe istimewa, tapi yeru istimewa yeru batina melodoa letu watina. Makanya tadi saya sampaikan komunikasi yang tulus kepada Allah. Komunikasi yang tulus kepada Allah pasti songkungi atai si bawa puanna gangkan na onna itawi diterima farelodongan. Kira-kira magamu batita. Magamu akka ajeta, magamu suai limatta, magamu ila matata, magamu ate timutta. Si songkungu gak si berpengalaman. Yang menjadi pertanyaan besar. Makanya Allah turunkan suratul Ikhlas menjadi pengingat kepada kita semua. Ya. Jadi itu cuma baca ayat, tidak hanya sekedar dibaca, tapi kita berusaha memahami artinya, berusaha mengamalkan. Kalau ada fadilahnya, kita amalkan jadikan zikir. Termasuk sahabat-sahabat Nabi tak manca disikiri iya roh, ngandungan isikiri manca diwiri. Apalagi al-ikhlas ini luar biasa jemaah dirahmati Allah. Pikatan lumi baca temu ya Quran. Artinya apa? Pahalanya. Apa itu kau bicara pakai kasihan? Engkau yasa formalna, engkau yasa pahalana. Ini tuh non formalna. Pada matau misalnya haji, engkau tahu lolonga apalah haji. Aku pure masa pajak subuh tudang icinampan. Gangkanna mumpun matan asai, tapi yang antara matahari terbit dengan selesai sholat subuh, dia tidak bawang, yang kelinga ceramah ga, ya rega masikri, ya rega baca Qurannya, gangkan mumpun namatan asoi dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isra, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Apalan mina lolongan, tidak menggugurkan kewajibannya naik haji, tidak melepaskan kewajibannya bahwa dia harus menunaikan yang namanya rukun Islam yang kelima. Itu menunaikan ibadah haji. Jadi meskipun asoki masa pada sunnah isra, detoba na yasa ki maka dah ngaji. Ya. Atau ke siapa yang berwudu dari rumahnya tadi? Majen neme meni bola na, napalo masih masa pada bereja masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salati maktubatin kana lahu ajrun fa ajruhu kal hajjil muhrim. Siapa yang berwudu dari rumahnya datang ke masjid berjamaah, maka nilainya itu sama seperti orang yang haji dalam keadaan ihram. Makanya kata Nabi tak haji yang ihram nasabah atau dia nak ihram dia nak sajin. Berarti siapa yang melakukan ini mendapatkan pahala haji. Lagi-lagi saya perlu sampaikan jamaah dirahmati Allah, maka de nagugurkan iyaro kewajiban. Dia tidak menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Ikhlas kandungannya berbicara masalah tauhid, tapi intisarinya adalah Al-Ikhlas, ikhlas. Agak yang sengiru
maka ada ikhlas bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa anggata tahu? Dia ikhlas batina bertauhid. Ya. Mayu akan dia ikhlas tapi terparajang kak dampeng. Saya kebetulan orang Pelaku Utara Bapak Ibu. Iya kumelo kamati ke kampungku. Saya lewat siwah. Maka pala peri ada maka pala biber. Ya, matika. Kalau ke utara lewat siwa, kalau ke laka atau kalau ke timur lewat Bajoy Bone. Jadi ya biasa kak mengutus siwa. Setiap mau sampai di jembatan nasiwa selalu maluang. Biasa engkau ibu-ibu tiwi anak lolo. Nah lolo seperti padangi Pak Supir, kiri Pak Supir. Pelepak aja lo campur agar aja na buka atas male telo dua tak biang nono ya. Kira-kira agak akan tanya. Banyak orang tua kita memahami maka ada anak lolo yang matik ke tasik, matik ke woi, matik ke solo luang, nah dia nak buat telo macilaka mati itu. Berarti ini pahangi pada pahano nak ye masolangi akidah. Tauhidnya rusak. Kenapa rusak? Nah de gaga makuasa rilenna pungala ta'ala, de gaga mak beredete rilenna pungala ta'ala, de gaga mak bere abala rilenna pungala ta'ala, de gaga mak pajak parilenna pungala ta'ala, de gaga mak bere lansa rilenna pungala ta'ala. Kalau kita tidak memahami seperti ini, berarti tauhid kita tidak ikhlas, tauhid kita belum selesai. Perlu mau ina rumah kalian regurta bakri willo singkat. Make gatau masahada perlu mau fana ulangi sahada nah makin akramia make gatau tuli masahada na baca bami asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi makin regur ta farul ulangi sahada na sabade pana si temu si bawa alina antara gaupna si bawa na fuade de pana si temu antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan de pana si pada tidak sesuai. Kita selalu mengatakan Allah Ahad, Allah Esa. Banyak kejadian-kejadian. Bahkan saya pernah ceramah di Bone melihat banyak tradisi-tradisi. Bone ada namanya bocok-bocok. Bocok-bocok. Iku bahasa tadi iku sidin rapa maka di JP. Ke JP nah. Ya. Maka agar pas sabaran tajama ye asal bisa mati tiwi abalari sesenta ini pun boleh maka ada keadilan apa maka ada pengalat ta'ala makuasa sebagai paham tapi di sisi lain juga meyakini bahwa ada kekuatan lain selain dari Allah maka ada mapak dua gitu mapa dua gitu nasa de nasa bau pahamu nasa pengalatan kuat maka cocok nih benengnya de tapahangi maka ada pengalatan kuat tak ya dia satu kafir maka sekali memang jadi kau angkat tahu de ina sompa pengalatan berarti ya dia satu kafir tapi kau sisi lain na sompa pengalatan angkat tu na pahang rilengnya berarti ya dia sama pak dua musyrik karena memahami dua kekuatan. Apa gocik dimi? Itanya mapak dua sana. Iya, aseng itu kafir. Ya makanya al-ikhlas ini turun setelah mengingatkan kepada kita qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahai Muhammad, padangi umatmu. Maka ada Allahu ahad, fangala ta'ala sewe. Kuma bahasa Indonesia ki maka deki Allah Esa yaro kuma kada Esa ki yari ka sewe de na tak bilang tidak bisa diurai aku maka deki si di manca di dua apa si ditambah si di manca di dua si ditambah dua manca di telu si ditambah telu manca di empat yang bahasa anak orang maka ada ahadu Esa sewe nasaba kuma bicara sewe ki dena gayasa akada bilang tidak bisa lagi menjadi dua, tidak bisa lagi menjadi tiga dan seterusnya. Makanya Allah sampaikan dalam surah Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Sidina sewe-sewe tak gantung ilori alena.
Semua harapan harus kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Yarfung Allah Ta'ala dia na ijadiang dia nama pancajar, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dalam ayat lain disampaikan laisa kamisli syai. Yarfung Allah Ta'ala pada padanna lagi pada sepertinya seperti tidak ada. Ya. Sepertinya seperti tidak ada, apalagi sepertinya. Maksud saya begini. Iya HP tabe sampo merek. HP Vivo ini seperti iPhone modelnya. Kan cuma seperti. Tapi makanya ya nama Allah Ta'ala sepertinya seperti gaga. Jadi ketika kita membayangkan sesuatu maka dia Allah Ta'ala maka bukan itu. Kenapa? Laisa kamisli syai. Pada-padanna lagi di depan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di sisi lain kita perlu memahami, meresapi apa yang terkandung dalam suratul Ikhlas ini, kemudian kita berupaya mengamalkan apa yang terkandung dalamnya. Ini surah yang salah satu surah yang namanya Ikhlas, dan kalau kita cari dalam ayatnya gaga al-Ikhlas. Coba kereta itu. Dia tuh gaga koro bicarana ayat maka dari Ikhlas, qul huwallahu ahad degaga. Allahus samad degaga. Lam yalid wa lam yulad degaga. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad degaga. Tapi coba baca surah-surah yang lain. Yasin wal Qur'anil Hakim. Engkau. Surah Yasin ada Yasinnya. Bahkan 2 surah setelah Al-Ikhlas ini ada. Qul a'udzu birabbil falaq disebut surah Al-Falaq. Surah setelahnya Qul a'udzu birabbin nas ada. An-Nas menjadi surah An-Nas. Wasyamsi wa duhaha surah Asy-Syams, wa duha surah Duha. Jadi salah satu surah dalam Al-Qur'an yang namanya sendiri tidak tertulis dalam ayat itu karena tersimpan dalam hakikatnya. Kami hakiki namun luar biasa kan. Ya. Makanya sebagai amalia, sebagai hamba Allah yang tentunya yang mau selalu mendekatkan diri kepadanya, mulai sekarang harus punya yang surah pilihan, surah favorit. Bahkan Andre Guru almarhum Ali Yampi DDI berpesan ketika para pendiri DDI Mangkoso hadir meminta wijangan, artinya meloi padisengah pada jadi dia kada conga-conga ikut to mige man repat dira di pengurus DDI Mangkoso mendatangi Andre Guru Ali Yampi, maka DDI kasih kami wijangan, kasih kami amalia, maka dia yang rekrut apa ya anak senang cik dimi bawa pagi-pagi, cik dimi bawa pagi-pagiku aga ya roh ina itu alam nasyra mi bawa. Ternyata surah favorit yang rekrut ada alam nasyr. Saya baca dalam satu kitab yang ditulis oleh Andre Guruta Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tentang fadilah surah alam nasyr ini memang luar biasa sekali. Salah satu diantaranya saya baca dalam kitab itu, maka nani gini gitu baca alam nasyra. Tungka-tungka purana mas sempajang, maka orang ini akan dimudahkan segala urusan hidup. Bahkan to angkir raji maka malaki alam nasyra. Narik cabu nyawana mati narik melo imasarang landru alela si bawa tuhunna. Maka lomo pada toha lomo dari waktu mana pasal. Jadi orang yang mengamalkan ini dicabut nyawanya mudah, malumu pada Tuhan lumuna riwatu manafsana. Ya. Ajama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada subuh kali ini sebagai kesimpulan bahwa segala bentuk aktivitas yang kita laksanakan harusnya bermuara ke satu tujuan. Agi yaro ya dari itu apakah segeng atau tak le pengatala. Makanya juga ketika kita berdoa, meskipun kita sudah memiliki banyak hal, mega di warang parang, mega di engka di jabatan yang matantai, tapi tetap harus berdoa. Tetap Allah selalu minta rezeki yang berkah, agak katana pakasai atau tak le pengatala. Meskipun apa yang kita minta, meskipun apa yang kita harapkan itu, engka ni jadi agi sapa engka ni, maka di pengatala tetap harus milo doang. Sebab ia tu batemu meluluang mencaji pembeda antara iya na iko
dari kumelodomo ko iya berarti upakas alemu atako iya uang. Sekiranya yang bisa kami sampaikan, wabillahi taufiq wassalam. Allahumma fi ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.